Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Riza Bahtiar Sulistian, dosen program studi manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Budiaya Kamal Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT sebagai salah satu syarat untuk program sertifikasi dosen tahun 2021. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran yang akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 1 dengan bobot 3 SKS. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 1, sesuai dengan outline, yaitu deskripsi mata kuliah, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi pembelajaran, kemudian sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir, sistem penilaian. Ini identitas mata kuliah. Jadi nama mata kuliahnya itu Manajemen Sumber Daya Manusia 1 dengan bobot 3 SKS. Kode mata kuliahnya MG12022. Kemudian ini terletak di semester ganjil, yaitu tepatnya di semester 3. Sifat mata kuliahnya wajib. Jadi ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi manajemen. Kemudian deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Jadi Manajemen Sumber Daya Manusia 1 itu merupakan mata kuliah wajib yang membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri, kemudian ada perencanaan sumber daya manusia, kemudian analisa jabatan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, orientasi dan penempatan, reward dan punishment, kemudian penilaian kinerja, pemberian kompensasi, promosi dan rotasi, kemudian perencanaan karir, manajemen konflik, hubungan industrial dan serikat pekerja, serta pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, ini terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi, setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dengan mengaplikasikannya pada praktik, baik dalam organisasi publik dan bisnis. Nah, ini materi pembelajaran, jadi ada 14 materi yang akan disampaikan dalam 14 kali tatap muka. Yang pertama itu materi tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini menguraikan manajemen sumber daya manusia, jadi menjelaskan definisi manajemen sumber daya manusianya, kemudian menjelaskan tujuan manajemen sumber daya manusia, menjelaskan fungsi dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian di pertemuan kedua, materi yang dibahas terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Nah, di situ menjelaskan pengertian dari perencanaan sumber daya manusia, kemudian menguraikan tahapan-tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia, kemudian mengevaluasi dari perencanaan sumber daya manusia, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, kemudian proses dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri, kemudian menjelaskan hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Di pertemuan ketiga, materi yang dibahas itu terkait dengan analisa jabatan. Jadi di situ menjelaskan pengertian dari analisa jabatan, kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat analisis jabatan, kemudian menganalisis beban kerja, kemudian menganalisis metode beban kerja, menjelaskan penilaian jabatan. Kemudian di pertemuan keempat itu menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi. Jadi di sini menjelaskan bagaimana pengertian rekrutmen dan seleksi dengan benar, kemudian menerapkan rekrutmen dan seleksi dengan benar, kemudian menganalisis dampak rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja. Di pertemuan kelima, ini membahas materi tentang pelatihan dan pengembangan. Di sini menjelaskan bagaimana pelatihan dan pengembangan, kemudian tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan, dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Di pertemuan ke-6, itu menjelaskan materi tentang orientasi dan penempatan. Nah, jadi di situ menjelaskan dan menerangkan pengertian orientasi dan penempatan, kemudian menjelaskan manfaat orientasi, kemudian menjelaskan tentang dasar acuan penilaian dan penempatan,
kemudian penempatan dan promosi karyawan. Di pertemuan ke-7 itu bagaimana memahami dan menjelaskan tentang reward and punishment. Di sini menjelaskan pengertian dari reward and punishment, kemudian menjelaskan bentuk reward yang diberikan kepada karyawan, kemudian menjelaskan mekanisme punishment itu bagaimana, kemudian menjelaskan solusi bagi karyawan untuk menghindari punishment, dan yang terakhir itu menjelaskan hubungan reward dan punishment. Di pertemuan ke-8 itu membahas memahami dan menjelaskan terkait dengan penilaian kinerja. Di sini menjelaskan tentang pengertian penilaian kinerja, kemudian menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja. Kemudian di pertemuan ke-9 itu bagaimana memahami dan menjelaskan dari adanya pemberian kompensasi. Nah, di situ menjelaskan tentang pengertian kompensasi itu apa, kemudian menjelaskan tujuan pemberian kompensasi, kemudian menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi, kemudian menganalisis sistem kompensasi, serta menjelaskan pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Di pertemuan ke-10, ya, jadi bagaimana memahami dan menjelaskan tentang promosi dan rotasi. Di pertemuan ke-10 ini menjelaskan tentang pengertian promosi dan rotasi itu seperti apa, kemudian menjelaskan syarat umum untuk mendapatkan promosi, dan menjelaskan tujuan dari rotasi pekerjaan, menjelaskan rotasi pekerjaan, menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian di pertemuan ke-11 itu bagaimana menjelaskan tentang perencanaan karir. Nah, di pertemuan ke-12 ini menjelaskan tentang pengertian karir itu seperti apa, kemudian menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi karir, menjelaskan tentang keuntungan dan jenis-jenis karir, kemudian menjelaskan tentang persyaratan karir, serta menjelaskan kendala-kendala dalam pengembangan karir. Kemudian di pertemuan 12 itu membahas terkait dengan manajemen konflik. Jadi di sini menjelaskan tentang manajemen konflik, kemudian menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya konflik, kemudian menjelaskan jenis-jenis konflik, kemudian menjelaskan bagaimana penyelesaian dari adanya konflik. Kemudian di pertemuan ke-13 itu menjelaskan hubungan industrial dan serikat pekerja. Nah, di sini itu lebih jelasnya menjelaskan pengertian hubungan industrial dan serikat pekerja, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip hubungan industrial, kemudian menganalisis permasalahan dan hambatan, serta penyelesaian hubungan industrial, kemudian yang terakhir menjelaskan tentang upah minimum terkait dengan pekerja. Kemudian yang terakhir tentang pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini menjelaskan bagaimana pengertian pemutusan hubungan kerja, kemudian menjelaskan dampak dari adanya hubungan pemutusan kerja, kemudian menjelaskan larangan dalam pemutusan hubungan kerja, kemudian menjelaskan tentang pensiun, tujuan, dan jenis-jenis pensiun. Kemudian ini sistem pembelajaran. Jadi mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen. Jumlah pertemuan sebenarnya 14 kali tatap muka dan 2 kali penilaian dalam bentuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini disampaikan secara online karena memang masih dalam situasi pandemi, yaitu melalui bantuan Learning Management System atau LMS di e-learning.stwidagamalumajang.ac.id. Beban waktu pembelajaran itu sesuai dengan bobot SKS, yaitu sebesar 3 SKS. Di sini diuraikan sesuai dengan SN Dikti nomor 3 tahun 2020. Jadi 3 kali 50 menit itu dalam bentuk tatap muka sesuai dengan yang sudah dijadwalkan di kontrak perkuliahan. Kemudian 3 kali 60 menit itu dalam bentuk tugas terstruktur. Kemudian 3 kali 60 menit lagi itu dalam bentuk tugas mandiri. Nah, ini metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu pemaparan materi oleh dosen dengan metode ceramah. Kemudian ada discovery dengan memberikan materi terlebih dahulu untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran. Jadi materi itu di-share dulu, bisa di-download di e-learning yang tadi di e-learning.stwidagamalumajang.ac.id untuk bisa di-download, dipelajari sebagai bahan awal sebelum mereka menerima materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu dalam bentuk diskusi. Jadi mahasiswa melakukan diskusi permasalahan yang telah diberikan oleh dosen sesuai dengan materi pembelajaran pada saat jam perkuliahan. Kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya,
interaksi dosen dan mahasiswa itu dilakukan dengan metode diskusi kelompok dalam bentuk studi kasus yang memang dibahas pada pertemuan tersebut. Dengan adanya diskusi seperti ini, tentu akan menunjang tingkat kemampuan mahasiswa dalam mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. Kemudian, interaksi antara dosen dan mahasiswa itu tidak hanya ditunjukkan ketika perkuliahan berlangsung, namun juga ditunjukkan dengan pemberian tugas terstruktur dalam bentuk review yang bersifat studi kasus dengan materi yang telah dibahas. Jadi ini dalam bentuk review artikel yang dipublikasikan di jurnal baik nasional maupun internasional, itu yang bersifat studi kasus yang sesuai dengan materi yang telah dibahas. Jadi ada 14 materi tadi itu melakukan review artikel yang memang sesuai dengan materi yang dibahas pada saat itu. Ini sistem penilaian. Jadi indikator penilaiannya ada 4. Yang pertama kehadiran, kemudian yang kedua tugas, yang ketiga UTS atau ujian tengah semester, kemudian yang keempat ujian akhir semester atau UAS. Yang masing-masing bobot dari keempat indikator penilaian ini sebesar 25%. Nah, kemudian ada kriteria penilaiannya. Jadi nilai 90 sampai 100 itu nilainya A, kemudian nilai 85 sampai 89 itu nilainya amin, kemudian 80 sampai dengan 84 itu B+, kemudian 75 sampai 79 itu B, 70 sampai 74 itu C+, kemudian 60 sampai 69 itu C, kemudian 50 sampai 59 itu D, kemudian nilai 0 sampai dengan 49 itu nilai E, atau bisa dikatakan tidak lulus dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Nah, berikut ini rekaman video kegiatan pembelajaran via Zoom pada pertemuan kedua, itu membahas terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, saya ingin membahas terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Kita sering mendengar kata perencanaan sumber daya manusia, tapi terkadang kita itu belum paham yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia itu yang bagaimana. Makanya pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu terkait dengan apa pengertian dari perencanaan sumber daya manusia itu. Kemudian tahapan-tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia itu apa saja. Kemudian evaluasi dalam merencanakan sumber daya manusia itu bagaimana. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Kemudian proses perencanaan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu membahas terkait dengan hubungan perencanaan sumber daya manusia dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia, kita sering mendengar kata perencanaan, gitu ya. Namun kita banyak yang belum tahu sebenarnya perencanaan itu apa sih? Mungkin ada yang bisa menjelaskan perencanaan itu apa? Bisa, Pak. Ya, silakan Mbak Tika. Kira-kira perencanaan itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya perencanaan itu sesuatu yang kita susun sebelum menjalankan kegiatan agar kegiatan yang kita laksanakan itu tercapai sesuai dengan tujuan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Tika. Mungkin yang lain ada yang bisa menjelaskan sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Perencanaan itu apa sebenarnya? Tadi sudah bagus yang disampaikan oleh Mbak Tika terkait dengan perencanaan. Jadi sesuatu yang belum dilakukan, kemudian untuk mencapai tujuan. Oke, ya. Jadi perencanaan itu sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sederhananya seperti itu. Berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia, jadi suatu proses memprediksi keadaan dan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi di masa sekarang dan masa depan agar organisasi tidak kekurangan atau kelebihan jumlah sumber daya manusia dengan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Maka kata kuncinya di sini adalah adanya perencanaan sumber daya manusia itu agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya di sebuah organisasi atau perusahaan. Ketika kita kekurangan sumber daya manusia, kita juga butuh perencanaan yang matang. Ketika kita kelebihan sumber daya manusia, kita juga perlu menganalisis kenapa kok sampai terjadi kelebihan sumber daya manusia. Coba kita lihat, mengapa sih perencanaan sumber daya manusia itu perlu dilaksanakan dengan teliti dan sistematis. Jadi
Yang pertama, kenapa sampai muncul perencanaan sumber daya manusia itu perlu diteliti, ya, perlu diteliti dan juga prosesnya itu perlu dilaksanakan secara sistematis. Yang pertama karena adanya perubahan sumber daya manusia atau SDM. Nah, karena SDM di setiap organisasi itu dapat berubah baik jumlahnya maupun kualitasnya. Perubahan jumlahnya itu misalkan karena pensiun, karena pindah kerja, atau karena sakit, karena kecelakaan. Nah, itu karena berubah jumlah. Yang awalnya 100 tenaga kerja, misalkan karena ada yang meninggal, ada yang pensiun, bisa menjadi 80. Otomatis kita butuh perencanaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nah, berubah kualitasnya, itu misalkan karena faktor usia, ya, di usia produktif, mungkin di usia 20 sampai di usia 40 tahun itu di usia produktif. Kemudian ketika menginjak 40 tahun ke atas, otomatis produktivitasnya juga akan menurun, sehingga berubah kualitas dari produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Kemudian yang kedua itu bagaimana menjaga kekuatan SDM yang tepat. Jadi seorang manajer itu harus berupaya agar perusahaan mempunyai jumlah SDM yang tepat dengan keterampilan dan kompetensi pada pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang tepat juga. Hal tersebut itu ternyata memastikan bahwa persyaratan untuk produksi barang dan jasa dan pemasarannya itu akan terpenuhi dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, jadi kita melihat gini, mempunyai sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlalu banyak, itu ternyata juga akan merugikan dari segi biayanya, karena biaya yang dikeluarkan untuk gaji itu otomatis juga akan lebih tinggi. Kemudian manfaat fasilitas kerjanya itu juga perlu diperhitungkan dengan adanya SDM yang terlalu banyak. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika mempunyai SDM atau tenaga kerja yang sedikit jumlahnya, itu juga akan menimbulkan masalah, karena beban tugas yang diberikan kepada tenaga kerja atau SDM itu tadi juga akan semakin meningkat, bisa jadi overload. Kemudian yang ketiga ini karena adanya perubahan organisasi, misalkan karena adanya perkembangan organisasi dari usahanya, atau mungkin karena adanya permintaan yang semakin lama semakin meningkat karena booming atau karena viral yang saat ini sedang terjadi. Nah, otomatis untuk memenuhi permintaan barang atau jasa di sebuah perusahaan itu diperlukan tenaga kerja yang tambahan. Nah, dalam menentukan tenaga kerja yang tambahan, otomatis kita butuh perencanaan yang sistematis dan teliti. Kita butuhnya berapa? Kemudian kita mau ngambil itu sesuai dengan kompetensi atau kualitas kerjanya itu yang seperti apa. Kemudian yang keempat, itu menghubungkan perencanaan sumber daya manusia dengan visi dan misi. Perencanaan sumber daya manusia itu menghubungkan visi, misinya, kemudian tujuannya, targetnya sampai dengan berapa tahun, dan aktivitas perusahaan. Nah, itu semuanya dihubungkan dengan anggaran perusahaan. Nah, dengan demikian, karena sudah ada sinkronisasi di semua aktivitas program dan proyek yang ada di sebuah organisasi itu dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan biayanya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan perencanaan dasar dari keberhasilan manajemen. Ya, bisnis yang ada di suatu perusahaan itu melaksanakan berbagai aktivitas yang bergerak di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Keadaan dan perkembangan lingkungan bisnis di masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Makanya diperlukan sebuah perencanaan yang strategik dari sumber daya manusia itu dalam melakukan prediksi-prediksi keadaan di masa yang akan datang, karena memang masa yang akan datang itu kondisinya penuh dengan ketidakpastian. Nah, otomatis kita perlu melihat pengamatan dari lingkungan, kemudian yang dapat memperkecil dari ketidakpastian itu menjadi sebuah kepastian. Memang tidak bisa diprediksi bahwa itu pasti nanti akan jatuhnya sekian. Target ini pasti akan terpenuhi. Itu tidak pasti, tapi dalam rangka memperkecil ketidakpastian itu kita perlu melakukan sebuah analisis atau pengamatan lingkungan. Ini tahapan-tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Jadi dalam tahapan-tahapan perencanaan sumber daya manusia, yang pertama kita itu perlu mengumpulkan dan menganalisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan. Tahap yang kedua mungkin ada yang tahu, tahap dalam perencanaan sumber daya manusia. Tahap dalam perencanaan sumber daya manusia mungkin ada yang tahu? Selain pengumpulan dan analisis data, nggak ada? Itu Pak, untuk job desk.
Oke, untuk job deskripsi, oke, boleh. Itu juga termasuk bagian-bagiannya dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada lagi? Tujuan, Pak. Sesuai dengan tujuannya. Oke, sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi tahapan perencanaan sumber daya manusia yang pertama, kita itu mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ada sebelum kita melakukan perencanaan sumber daya manusia. Nah, setelah data itu dianalisis, kemudian kita merencanakan mengembangkan tujuan dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian kita perlu merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kita juga perlu mengawasi dan mengevaluasi program-program yang sudah berjalan. Karena dengan adanya pengawasan dan juga evaluasi itu nanti juga akan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Sekarang kita dalam tahap evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia, itu ada yang namanya audit sederhana. Yang dimaksud dengan audit sederhana, itu terhadap sasaran apakah sudah memenuhi tujuan perusahaan atau tidak. Misalkan kekosongan sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu apakah sudah terisi. Kemudian biaya-biaya yang digunakan itu apakah sudah berkurang atau sudah efisien, dan berbagai sasaran-sasaran yang lain. Nah, tingkatan dari audit yang sederhana ini itu tergantung pada tujuan organisasi. Seberapa jauh analisis terhadap keberhasilan maupun penyimpangan yang dilakukan. Makanya perlu diaudit. Yang kedua, itu ada evaluasi sebagai bagian dari tinjauan prosedur organisasi lain sesuai dengan standar. Di situ ada prosedur total kualitas, ada prosedur investasi manusia, kemudian ada pendekatan analisis bagi utilisasi sumber daya manusia dan pengawasan hasil. Kemudian yang ketiga ada evaluasi sebagai bagian dari audit komunikasi general atau survei sikap manusia. Jadi memang perlu disurvei dulu sebelum kita rekrut karena ini masih dalam tahap perencanaan. Kemudian dimasukkannya hal-hal berikut sebagai bagian dari audit yang lebih luas atau fungsi dari sumber daya manusia. Yang pertama ada nilai tambah yang diperoleh dari organisasi. Misalnya dalam mengembangkan manusia atau pengurangan perpindahan tenaga kerja. Nah, itu perlu adanya nilai tambah. Kemudian dalam pemenuhan target departemen itu perlu sumber daya manusia atau penetapan fungsi. Kemudian dalam pengawasan pencapaian itu ada equal opportunity atau peluang, kemudian target dalam hal gender atau ras atau mungkin hal yang lain, itu perlu adanya pengawasan dari pencapaian-pencapaian tersebut. Kemudian sebagai bentuk internal atau eksternal. Kalau eksternal itu kita membenchmark dari perusahaan lain yang sudah berkembang. Dan yang terakhir itu kita melakukan review atas penilaian dari masing-masing individu. Jadi evaluasi perencanaan sumber daya manusia ada 5 tahapan ini atau teknik-tekniknya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Jadi ada 2 faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dalam faktor internal itu kita perlu melihat rencana strategis atau jangkauan yang akan dicapai sebuah perusahaan atau organisasi itu selama beberapa tahun ke depan. Kita lihat rencana strategisnya atau range-nya. Misalkan dalam 5 tahun, apa yang menjadi target. Nah, itu juga yang mempengaruhi perencanaan, faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Kemudian ada anggaran. Nah, anggaran yang dikeluarkan dalam memenuhi target untuk perencanaan sumber daya manusia itu sudah cukup atau bagaimana, atau kurang. Nah, kemudian di anggaran itu mungkin ada investasi dari luar atau cukup anggaran dari internal perusahaan sendiri. Kemudian ada estimasi produksi dan penjualan, jadi perlu diestimasi. Kemudian ada perluasan usaha. Nah, ketika ada perluasan usaha, otomatis kita perlu merencanakan sumber daya manusia yang baru lagi. Kemudian ada rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Tidak mungkin kita merencanakan sumber daya manusia atau tenaga kerja itu tanpa ada rancangan organisasi dan tugas-tugas dari sumber daya manusia yang nantinya akan kita ambil. Selain faktor internal, kita melihat dari faktor eksternal.
Dari faktor eksternal itu ada situasi ekonomi, misalkan situasi ekonomi yang ada di lingkungan sekitar itu bagaimana. Kemudian sosial dan budaya masyarakatnya yang misalkan kita ingin buka perluasan usaha, kemudian kita lihat sosial budaya atau budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha itu bagaimana. Ada juga yang faktor politik, itu perlu kita pertimbangkan juga. Kemudian ada peraturan perundang-undangan. Nah, kadang adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan itu juga nantinya akan menjadi tolok ukur dalam kita merencanakan sumber daya manusia. Kemudian ada teknologi, ini khususnya perkembangan teknologi ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi itu selalu mengalami peningkatan. Dan faktor eksternal yang lain itu ada pesaing. Pesaing itu tidak dapat dihindari. Ketika ada perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang nantinya akan kita kelola, otomatis pesaing itu nanti juga akan muncul. Itu akan menjadi tantangan kita dalam merencanakan sumber daya manusia. Silakan, mungkin dari faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM ini ada yang ingin didiskusikan. Ada, Pak. Silakan Mbak Tika. Ya, itu kan kalau faktor internal selain yang Bapak jelaskan itu masih ada lagi, Pak. Misalnya kalau kinerja karyawan itu gimana, Pak? Apakah masuk faktor internal juga? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan kinerja karyawan, itu kan yang ada di dalam perusahaan. Jadi faktor internal itu intinya yang ada di dalam perusahaan, dikelola oleh perusahaan itu, kemudian faktor eksternal itu selain dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya, makanya terkait dengan kinerja karyawan, itu kan yang mengelola dari internal. Kemudian ada produktivitas, itu juga masuk dalam faktor internal. Karena dalam faktor eksternal itu ada sosial budaya. Kita tidak bisa mempengaruhi sosial budaya karena memang sudah ada sebelum perusahaan itu lahir. Nah, kemudian ada perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa itu masuk eksternal? Karena memang kita tidak bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk merubah sebuah peraturan perundang-undangan seperti itu, karena itu kebijakan dari pemerintah. Makanya itu masuk dalam faktor eksternal, bukan masuk dalam internal perusahaan. Kemudian ini saya lanjutkan, ada proses perencanaan sumber daya manusia. Dalam proses perencanaan sumber daya manusia, kita lihat dulu analisisnya. Di sini ada penyimpangan, pekerjaan, kemudian ada produktivitas, dan juga ada organisasi. Jadi kita perlu menganalisis dulu. Setelah kita analisis, kita baru meramalkan permintaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Kira-kira kita butuh berapa? Kita ramalkan berapa? Kita mau meminta sumber daya manusia itu secara keseluruhan, itu yang seperti apa? Nah, ini secara keseluruhan dulu. Kemudian dibagi-bagi menjadi per unit, per departemen. Misalkan departemen penjualan atau departemen pemasaran. Nah, sumber daya manusia yang dibutuhkan di bagian penjualan itu berapa? Nah, kemudian bagian pemasaran itu juga berapa? Itu sudah dibagi per unit.